Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita berdoa kepada Allah, nadullaha ayarfa'ana al-bala wal waba wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'wah la tastajaba laha. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan kita di manajemen kebencanaan. Jadi ini ada sedikit tentang disaster risk reduction ya, mengurangi risiko bencana, pengurangan risiko bencana. Di sini ya penulis mengatakan ya, natural hazards need not to be disaster. Jadi pada dasarnya gitu kan. Jadi ancaman bencana itu tidak diharapkan menjadi bencana, gitu kan? Itu sebuah poin dasar ya. Kita mempunyai resilient ya, mempunyai ilmu, mempunyai keahlian, mempunyai kapasitas ya, yang dimana kapasitas itu bisa mengurangi bencana atau mengurangi korban dari bencana. Itu sebenarnya bukan untuk membuat bencana itu langsung tidak ada ya, itu tidak bisa, tidak mungkin ya. Namun itu bisa menjadi sebuah hal ya, sebuah hal yang bisa mereduce dampak dari bencana tersebut, khususnya di bencana yang diakibatkan oleh alam ya. Ya, di sini penulis mengatakan preventive action is possible. Nah, preventive action itu adalah ya aksi-aksi pencegahan ya, atau kegiatan pencegahan itu possible. Namun pencegahan itu mungkin dilakukan untuk menghindari efek dari bencana. Especially when advanced knowledge of the nature, especially when the advanced knowledge of the nature and occurrence of such hazards are available to general public. Nah, khususnya artinya preventif itu dibutuhkan, preventif atau pencegahan kegiatan pencegahan itu dibutuhkan ya, memungkinkan gitu kan, memungkinkan untuk dibuat ya. Khususnya when advanced knowledge, ketika ada sebuah keahlian, sebuah ilmu, pengetahuan ya, skill individu gitu kan, baik itu pengetahuan, ketangkasan dan lain-lainnya terhadap alam itu sendiri ya, dan occurrence of such hazards are available to general public ya. Dan juga kita paham tentang occurrence ya. Occurrence kan kejadian-kejadian ya, tanda-tanda gitu kan, yang tanda-tanda seperti ini ada ancaman gitu kan, ada bahaya-bahaya yang ditimbulkan ya. Misalkan kalau sudah hujan ya dengan terus-menerus dengan intensitas yang tinggi gitu kan, atau selama berhari-hari 2 atau 3 hari, itu bisa menimbulkan banjir bandang yang di daerah pegunungan ya, atau banjir luapan sungai yang di daerah pesisir gitu kan. Nah, itu kan menjadi sebuah kegiatan preventif ya, bahwa dengan pengetahuan lokal dan pengetahuan lain-lainnya itu bisa dimitigasi sehingga kita bisa berhati-hati ya. Jadi jika itu tersedia ya, are available to general public. Nah, jadi bila pengetahuan itu bisa didapat oleh ya, semua kalangan, jadi tadi ya preventive action itu possible ya. Preventive action tadi itu possible ya. Itu possible ya, memungkinkan ya. Jadi ini salah satu pengantar kenapa disaster reduction itu bisa kita lakukan ya, disaster risk reduction atau DDR ya. Jadi pengurangan risiko bencana ya. Human vulnerability is the relative lack of capacity of
a person or community to anticipate. Jadi salah satu yang bisa menyebabkan gitu kan bencana itu bisa terdampak sangat besar itu kan seperti yang sudah pernah kita jelaskan adalah kerentanan ya, khususnya adalah human vulnerability ya. Jadi kerentanan dari manusia ya, yang dimana punya sebuah kapasitas yang sangat kurang ya, baik itu secara personal maupun secara grup ya, untuk mengantisipasi atau ya, artinya kerentanan manusia baik itu secara individu maupun kelompok itu sangat susah ya untuk mengantisipasi gitu kan, jika dia tergolong dalam orang-orang yang rentan gitu kan. Orang rentan itu kan susah mengantisipasi apapun ya. Lalu cope with. Nah, cope with ini kan bisa dikatakan dia mampu ya. Ada daya tahan gitu kan. Resist and recover from the impact of a hazard. Jadi cope with ini sebenarnya sama saja dengan resist ya, recover ya from the impact of the hazard. Nah, jadi kan manusia ataupun orang-orang atau masyarakat yang rentan itu baik secara personal maupun komunitas itu sangat ya susah untuk mengantisipasi ya, atau bisa cope itu lebih pada tahan gitu ya. Ada sebuah daya tahan gitu kan ya, daya tahan ya, daya tahan, lalu daya apa lagi ya, dalam bahasa kita itu resist, cope with, dan recover itu bisa dikatakan daya tahan ya, atau daya pulih gitu kan. Setelah kita ada sesuatu sakit, kita pulih bisa lebih cepat gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang rentang itu semua itu jadi kurang dia ya, kurang ya. Nah, salah satu faktor ya, faktor that increase human vulnerability to disaster include rapid urbanization ya. Jadi faktor yang menambah kerentanan itu adalah rapid urbanisasi ya, urbanisasi yang sangat cepat ya. Jadi perpindahan penduduk dari sebuah tempat ke tempat yang kosmopolit, terutama ya ke tempat-tempat yang lebih punya daya tarik ya, karena di sana mata pencaharian banyak. Nah, itu menjadi sebuah kerentanan kan. Dan rata-rata kan yang urban itu kan rata-rata orang menengah ke bawah gitu kan, dia ingin mencari pekerjaan ke kota. Ini sudah pernah kita singgung gitu kan di awal-awal pertemuan. Jadi orang-orang di kota itu lebih rentan sebenarnya. Tapi siapa yang lebih rentan? Ya, yang rentan itu kalau dikatakan di sini adalah orang-orang yang poverty gitu kan. Orang-orang yang miskin. Ya. Jadi rapid urbanisasi otomatis ya population growth terjadi gitu kan. Ya. Dan juga kurangnya pengetahuan ya. Itu juga terjadi. Karena itu tadi, saat terjadinya pertambahan penduduk yang sangat banyak, itu kan kapasitas tampung untuk pendidikan kan juga semakin kecil ya. Jadi otomatis kebutuhan pendidikan juga akan berkurang ya, kalau tidak diantisipasi secara infrastruktur dan sumber daya manusia lainnya ya. Oke. Nah, jadi semua ini merupakan faktor ya. Of all the factors, poverty is perhaps at the root of what makes most people vulnerable to the impact of most hazard ya. Jadi most hazard, kebanyakan dari ancaman bencana itu ya, akar yang sangat rentan itu adalah kemiskinan. Itu sudah jelas ya. Ya. Jadi kan kita bisa katakan ya, bencana itu jika ada manusia di sana gitu kan, ada penghidupan yang terganggu. Nah, rata-rata penghidupan itu terganggu, yang terkena impact itu paling banyak adalah masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat di bawah garis kemiskinan atau pas di bawah kemiskinan. Jadi kan ada garis kemiskinan. Ini garis kemiskinan ya. Anggap lurus gitu kan. Ini garis kemiskinan. Ini batas miskin misalnya ini batas miskin. Jadi kalau di bawah ini pasti miskin. Ya kan? Kalau di atas ini dia tidak miskin. Nah, jadi ada cover ya, ada coverage di mana
daerah-daerah sini adalah orang yang rentan. Udah pasti ya, di bawah pasti ya, ini pasti rentan. Jadi ini bisa jadi rentan gitu kan. Karena orang-orang yang di sini itu ya, bisa cepat turun kemari. Jadi garis kemiskinan itu bisa jadi cepat naik gitu ya. Garis kemiskinan yang tadinya di sini ya, nah itu bisa menjadi kemari ya. Jadi garis kemiskinan itu bisa naik bisa turun ya. Jika garis kemiskinan naik maka semakin banyak orang miskin. Jika garis kemiskinan turun maka semakin sedikit orang miskin ya. Oke, kira-kira demikian ya. Nah, kita langsung aja kemari ya. Nah, ini kan kita kan sekarang masih ngomong preparedness ya, kesiapsiagaan gitu. Nah, konsep disaster risk reduction ini ya, itu merupakan pilar ya ataupun penyangga dari kesiapsiagaan sebuah bencana gitu kan. Jadi dengan DRR ini kita bisa mengimplementasikan apa sih aksi kita ya sebelum bencana, saat bencana ya, dan juga setelah bencana ya. Nah, jadi di sini penulis mengatakan, so what is risk reduction? Ya, di FRCRCS defines ya, mereka mendefinisikan bahwa risk reduction adalah physical measures ya, hal-hal fisik yang bisa diukur ya. Physical measures itu artinya yang tangible ya, hal-hal yang bisa kita ukur ya, yang bisa kita lihat kita ya. Jadi ukuran secara fisik yang bisa mereduce ya, mengurangi kerentanan ya, and exposure ya, keterbuka. Exposure itu kan terpaparnya bencana itu lebih besar ya, of infrastructure to natural hazards as well and to provide coping and adaptive infrastructure in case of disaster event. Jadi risk reduction itu ya secara bahasa kita tahu itu adalah pengurangan bencana ya, tapi lembaga ini IFRCS ini mendefinisikan bahwa risk reduction itu sebuah hal fisik ya, sebuah hal fisik gitu kan, material yang bisa mengurangi kerentanan dan keterpaparan ya, dari infrastruktur ya. Jadi infrastruktur itu jadi pengurangan risiko itu adalah bagaimana kita bisa ya menghitung jumlah infrastruktur yang bisa terpapar dan rentan gitu kan, dan itu bisa kita hitung ya. Jadi kita ulangi. Jadi risk reduction itu adalah pengurangan bencana itu adalah ya, jadi physical measures ya, jadi sebuah hal yang fisik ya, yang bisa kita, physical measure itu misalkan hal-hal yang kita bisa lihat gitu kan, seperti ilmu ya, artinya ilmu itu bisa kita gapai gitu kan, atau sesuatu yang bisa kita lihat aslinya itu secara kasat mata gitu ya. Jadi bahan-bahan yang bisa mengurangi ya kerentanan dan keterpaparan dari bencana ya sebuah infrastruktur ya. Jadi infrastruktur yang rentan dan punya potensi terpapar bencana itu ya, itu diperkuat ya, diperkuat untuk mengurangi ancaman-ancaman bencana, terutama bencana alam ya, as well ya, sebagaimana and to provide coping and adaptive infrastructure. Jadi infrastruktur yang ada itu diubah menjadi sebuah infrastruktur yang punya COP gitu kan, punya kemampuan yang bisa menahan ya. COP itu sesuatu yang resilient ya, tahan ya, mampu bertahan gitu kan, dan adaptif ya jika terjadi ya disaster ya, jadi infra ya,
Jadi kan infra itu misalkan ini sebuah infra ya, infra gitu kan. Yang sebelumnya itu dia kalau terpapar bencana itu besar gitu ya. Kalau terpapar itu dia bisa langsung terkena gitu kan, langsung terkena. Nah, dengan adanya disk reduction ini, bagaimana jika terjadi bencana hazard gitu ya, hazard itu kan. Ya. Nah, infra ini ya bisa tertahan, ada tahanan ya. Nah, gitu ya. Jadi ancaman ini tidak langsung terkena ya. Ya, jadi ada penahan dahulu gitu ya. Ada sebuah penahan dahulu. Kira-kira demikian ya. Oke, kita lanjutkan. Saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi kita sambung. Some DRR recommendation for countries which do not have a robust disaster preparedness plan are. Ya. Ini sebuah rekomendasi ya, semua rekomendasi dari ataupun petunjuk ya, petunjuk bagi negara yang belum mempunyai ya kesiapsiagaan ya, yang secara baik gitu kan. Jadi petunjuk ataupun rekomendasi bagaimana membuat DRR bagi negara-negara yang sangat rentan dari bencana ya. Sangat rentan dari bencana, expose-nya itu besar gitu kan. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya. Dan di sini dalam manual ini katakan ada kata-kata robust ya, robust gitu kan. Nah, robust ini artinya kan kuat ya. Jadi kalau kawan-kawan minum kopi gitu kan, minum kopi. Ya, minum kopi. Ya. Dia ibut. Ya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita minum kopi gitu kan. Ya. Tapi udah mandi. Ya. Ya udah mandi. Udah. Badannya udah. Nah, jadi kalau kita minum kopi, kan ada kopinya tuh, ada Robusta, ada Arabica gitu kan. Kalau Arabica itu jelas ya, Arabica ada kata-kata Arab gitu kan. Arab gitu kan. Nah, itu dari Arab gitu ya. Nah, kalau Robusta itu kan itu tadi, robust itu artinya kuat ya. Nah, jadi kopi Robusta itu ya kuat, kopi yang kuat. Nah, jadi dia punya kafein yang kuat ya, yang bisa buat melek orang lain gitu kan. Jadi Robusta itu dari sini gitu. Robusta itu sama dengan Robust ini ya. Jadi Robust itu memang kuat, kokoh ya. Artinya disaster preparedness yang kokoh itu artinya ya memang dia kokoh, bisa menjangkau semua lini gitu kan. Sehingga sebelum, selama ataupun setelah bencana itu semua sudah diatur oleh DRR dokumen ini gitu kan. Jadi gitu ya. Ini sekalian intermezzo aja, artinya robust itu berarti kuat ya. Apa itu rekomendasinya ya? Yang pertama POLISI ya. Ini sudah jelas ya. POLISI gitu kan. Planning and Capacity Building in Disaster Management, ini sudah jelas ya. Jadi pemerintah itu, ini sebenarnya urusan tugas pemerintah ya. Walaupun nanti ini disebar ya, artinya disebar secara formal ataupun tidak formal menjadi tugas misalkan beberapa institusi ya, seperti LSM ya, ataupun United Nations gitu kan. Ini selain pemerintah ya, NGO atau LSM gitu kan, lalu universitas ya, dan lain-lain ya.
Nah, polisai ini kebijakannya sangat penting ya. Karena salah satu hal yang sangat rentan kan pernah kita bahas di pertemuan awal-awal kan, di mana uncertainty itu sangat besar menjadi sebuah hal yang sangat rentan ya. Uncertainty itu kan ketidakpastian ya. Ya, jadi ketidakpastian hukum ya, ketidakpastian politik gitu kan, itu menjadi sebuah hal yang sangat rentan gitu kan. Jadi polisai ya, dari pemerintah itu menjadi sebuah hal yang sangat urgent ya, sangat penting yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh developer ya, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah ya, dan stakeholder lainnya. Sehingga dengan polisai ini kita bisa membuat planning and capacity building. Capacity building ini kan peningkatan kapasitas gitu kan, baik dari pemerintah itu sendiri sehingga masyarakat yang paling rentan sekalipun ya. Lalu yang kedua adalah physical prevention ya. Jadi kalau udah kata-kata fisik berarti dia tangible ya, hal yang bisa dilihat gitu kan, seperti building sea walls ya. Ini kok ini ya. Building sea walls ini kan bangunan tanggul laut ya, dinding penahan pasang ya, gitu kan, against storm surge of flood shelters during flood event ya. Jadi seawall again itu bisa menghindari, kalau di sini contohnya kan bisa menghindari storm ya, badai yang diakibatkan oleh ya banjir karena adanya badai di lautan gitu kan. Ya. Jadi physical prevention itu banyak gitu kan. Misalkan kalau di daerah pesisir yang rawan tsunami ya pemecah gelombang gitu kan. Kalau memang pemerintahnya banyak uang ya buat giant sea walls ya, tembok laut raksasa gitu kan. Itu bisa di searching di Jepang ya. Itu mereka sudah membuat tembok-tembok besar ya untuk menahan tsunami itu bisa langsung menuju ke daratan gitu kan. Lalu ini capacity building ya, diulang lagi ya. Jadi capacity building ini memang benar-benar ya institusional. Capacity building at saya kok udah payah bahasa Inggris sekarang ya. Capacity building at institutional and systemic level in disaster preparedness ya. Ini jelas ya. Yang saya katakan tadi gitu kan, bahwa semua level itu ya, baik dari institusi ya, komponen masyarakat dan lain-lain itu harus punya kapasitas building. Oke. Jelas ya. The above policy and planning of physical measure design to reduce risk will have far-reaching socio-economic and environment benefit ya, that will keep the country functioning at all levels ya. Ini bisa kita maknai ya, polisai dan kebijakan dan perencanaan di atas ya, baik secara capacity building maupun secara mendesain bangunan-bangunan yang ada, itu reduce ya, untuk mengurangi risiko sehingga will have far-reaching socio-economic. Pembangunan itu atau peningkatan kapasitas itu dapat menjangkau ya secara jauh ya sosial ekonomi ya, dan keuntungan lingkungan lainnya. Artinya jika sudah ada capacity building dan jika kita sudah membuat sebuah bangunan yang sangat-sangat mumpuni, kira-kira demikian ya, itu sosial ekonomi masyarakat itu sangat aman gitu. Nah, sehingga ya daerah tersebut pasti akan sangat banyak uangnya. Uang dalam arti kata perputaran ekonomi pasti lebih bagus ya. Artinya orang sudah yakin lah, oh di Cosmopolitan di pesisir ini aman-aman aja tuh. Kalau sudah ada bencana nanti ada early warning sistemnya. Jadi kita bisa bersiap-siap ya. Ya. Jadi walaupun dia punya risiko bencana yang besar, tapi karena kesiapsiagaan pemerintah hingga kalangan bawah itu sangat besar dan mumpuni ya, jadi orang-orang tidak takut berbisnis di sana. Kira-kira demikian. Contoh Jepang lah. Jepang kan
walaupun orang tahu secara dunia ya, itu merupakan negara di mana itu adalah rumahnya gempa, tapi toh orang ke sana gitu kan. Karena yakin ya semua infrastrukturnya dan sumber daya manusia itu sudah siap dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami khususnya gitu. Nah, ini contoh ya. Examples of DRR measures that countries can adopt into their planning and policy are list below ya. Ini contoh ya yang harus diadopsi oleh negara-negara ataupun tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang ingin membuat sebuah dokumen ya, disaster ya, disaster risk reduction. Pertama, proper planning ya. Pertama adalah proper planning ya. Proper planning ya. Proper ini artinya mantap ya. Perencanaan yang mantap ya, perencanaan yang mumpuni gitu kan. To mitigate flooding in flood prone areas and alternate infrastructure for the provision of food and portable water. Ini kemarin sudah pernah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu ya. Jadi bagaimana membuat sebuah planning yang mantap ya untuk memitigasi sebuah banjir ya in flood prone. Ya, prone ini artinya yang sering terpapar banjir ya. Jadi kita memitigasi banjir itu dalam sebuah tempat yang sering terpapar banjir ya. Dan alternate infrastructure for the provision of food and portable water. Jadi bagaimana kita bisa membuat program ya kerja ya, mendesain sebuah program kerja, baik itu program kerja maupun tempat ya. Di tempat-tempat yang rawan banjir itu bagaimana kita bisa membuat sebuah tempat yang itu bisa kita bisa jadikan tempat itu menjadi sebuah gudang ya. Gudang, dia tahan banjir tapi makanan juga bisa tahan di sana dan juga air ya. Lalu proportion of raised flood shelters as those construct in Bangladesh ya. Jadi di Bangladesh itu katanya ada bangunan ya, bangunan atau shelter yang jadi dia bisa bangunan ini wallahu alam ya, saya belum lihat ya, tapi apakah dia itu bangunan itu misalkan ada banjir ya, misalkan ada banjir gitu kan ya, dia punya shelter yang ini misalkan ini ya fondasinya ya, ini banjir datang gitu kan, nah orangnya itu ini panggung, misalkan apakah dia panggung ya, rumah ini panggung atau rumahnya ini dia punya hover ya, kan rumahnya rumah sampan misalnya, Allah alam ya. Jadi ini ya. Jadi waktu datang banjir itu ya rumahnya juga Boeing ya, tapi nampaknya shelter ini memang shelter dikhususkan untuk jika terjadi banjir maka orang-orang bisa mengungsi di sana ya. Nah, apakah dia Boeing ya bisa mengapung atau tidak? Tapi sepertinya dia punya panggung ya, macam kita nih lah. Jadi kearifan lokal di Aceh itu juga sudah mengarah ke sana sebenarnya. Ada rumah panggung di Aceh, rumah panggung di Gayo, dan rumah panggung lain-lainnya itu kan selain untuk menangkal dari hewan-hewan buas juga mungkin dulunya itu mereka sudah tahu oh kalau datang banjir maka rumahnya harus ditinggikan. Ya. Oke. Jadi yang ketiga adalah the improvement of water supply system ya. Jadi meningkatkan ya sistem penyediaan air di perkotaan ya, untuk mencegah ya, untuk menyediakan sufficient portable water supply ya. Jadi menyediakan sistem penyediaan air bersih yang mumpuni ya, sehingga bisa menyalurkan air baku yang higienis, yang sehat ya dan bermutu ya, sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitarnya jika terjadi floods or drought ya. Jadi saat terjadi flood or drought. Jadi flood itu adalah saat ya, musim hujan, drought saat musim kemarau. Drought itu kekeringan. Lalu the construction and use of drainage pumps as an example of strengthening to capacity to cope with flood. Jadi punya drainase yang mumpuni ya, punya pompa gitu kan, sehingga saat misalkan
ini sungai ya, ini sungai gitu kan, ini sungai ya. Jadi ini sungai gitu kan. Nah, ini tanggulnya, ada tanggul misalnya gitu kan. Nah, saat misalkan dia itu ya melebihi tanggul ya, meluap dari tanggul misalnya. Nah, itu ada pompa ya, ada pompa. Nah, pompa ini kan pemukiman ya. Nah, pompa yang di pemukiman ini bisa mengurangi air yang masuk ke permukiman. Jadi pompa itu tidak hanya di tanggul, tapi banyak, ada rumah pompa gitu kan. Itu pompa itu tidak hanya pompa air seperti kita ya, seperti yang sering kita lihat, tapi pompa drainase itu ya pompa yang berkapasitas besar yang bisa memompa air dari daratan kembali ke sungai, sehingga banjirnya tidak terjadi terlalu lama. Nah, ini yang penting ini ya, enhance community based disaster preparedness for focusing more on the rules of government. Jadi bagaimana kesiapsiagaan ya dalam sebuah komunitas itu perlu dilakukan, perlu ditingkatkan, apalagi khususnya ya, artinya punya sebuah strategi jitu ya bagi masyarakat itu bagaimana ya mencegah, artinya bagaimana unsur yang rentan seperti perempuan itu bisa lebih diperhatikan ya. Ini ya. Lalu selanjutnya adalah improve wireless communication that is robust and integrated with both electric and manual system. Jadi punya komunikasi tanpa kabel ya, nirkabel. Wireless itu kan nirkabel ya, tanpa kabel. Jadi kita juga harus punya infrastruktur demikian yang saat-saat bisa digunakan saat ada bencana ya. Misalkan line-nya itu rusak misalnya gitu kan. Jadi kabel-kabel rusak gitu kan. Terus infrastrukturnya itu rusak. Jadi mungkin bisa diganti dengan komunikasi radio misalnya ya. Karena radio itu kan jangkauannya tanpa ada pulsa ya. Kita bisa main radio itu dengan jarak misalkan lebih daripada 3 sampai 5 km ya. Tentu dengan ada repeater. Nah, repeater ini perlu dipasang ya. Nah, ini trend farmer ya, nanti cocok untuk daerah-daerah yang banyak petani ya. Jadi trend farmer itu ya melatih petani ya. Jadi petani itu disarankan ya untuk petani itu jangan cuma hanya satu komoditas, itu maksudnya, tapi dia harus bagi-bagi komoditas ya. Ya memang itu harus ditrain ya, harus dilatih ya. Jadi petani itu tidak hanya pandai dalam hal satu komoditas saja ya, tapi dia juga harus dilatih dengan beberapa komoditas. Misalkan daerah kita itu maklum atau ma'ruf dengan hal-hal yang bersawah kan. Nah, pemerintah harus bisa mentrain ya bagaimana jika ada kekeringan, sawah itu bisa diganti dengan palawija yang lain ya, yang tahan kering. Nah, itu bisa menjadi lumbung ya. Saat terjadi banjir ya, padinya sudah ada ya. Saat ada kekeringan ya, ada makanan pokok ya yang sudah tersedia. Kira-kira demikian. Nah, ini ya. Akhirnya semuanya itu harus ada MOU. Jadi kalau tidak ada MOU ya, ada perjanjian antar berbagai kalangan, itu tidak akan bisa jalan. Jadi MOU adalah ya bisa dikatakan jalan kita bisa meraih hal-hal beberapa poin yang di atas ini adalah dengan MOU. Kalau tidak MOU ya dia tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Oke. Nanti tentang EOP ya, atau Emergency Operation Plan ya, perencanaan operasi emergensi gitu kan ya, rencana emergensi ya.
Itu nanti kita, karena ini lebih pada pembuat dokumen ya. Jadi bagaimana EOP ini juga punya structure ya, punya kelembagaan gitu kan. Lalu dia juga punya ini ya, dia lebih pada organisasi ya. Organisasi kan punya proposal gitu kan, punya struktur ya, sehingga DRR tadi bisa dilaksanakan dengan baik ya. Oke, nanti itu kita sambung di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih.